Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali ya di mata kuliah Psikologi Pendidikan Kejuruan. Pada kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk pertemuan ke 12. Yes, 12 ya. Kemarin kita sudah bertemu satu kali setelah ujian tengah semester, dan ini pertemuan yang kedua setelahnya. Pada kali ini saya akan melanjutkan tentang kompetensi kompetensi untuk mengevaluasi seperti itu. Hal ini kita pelajari karena pada dasarnya kalian itu nanti ketika lulus dari program sarjana ini itu proyeksinya selain mungkin ada di perusahaan seperti itu, itu adalah menjadi guru sekolah menengah kejuruan. Jadi kompetensi untuk mengevaluasi itu sangat besar ya dampaknya untuk keberjalanan karir seperti itu. Sebelum saya masuk lebih jauh ya, ini yang terakhir ya. Jadi terakhir kita membahas tentang sasaran asesmen. Itu kita ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah tolong untuk yang mahasiswa tahun 2020 ya, itu angkatan 2020 itu tolong untuk setiap pertemuan itu kemarin sudah kita sepakat untuk ada namanya tugas review. Jadi setiap video yang saya ajarkan, saya sampaikan seperti ini, nanti ada review setiap mahasiswa seperti itu. Jadi kita sama-sama membuat pembelajaran ini lebih bagus secara sistem dan lebih merata seperti itu. Karena ketika saya sudah berusaha untuk menyampaikan materi, saya pengennya itu ada timbal balik dari kalian. Jadi secara kompetensi kalian tidak hanya mendengarkan, tidak hanya menyimak, tetapi juga menulis. Nah, menulis ini supaya materi yang saya sampaikan itu juga lebih diterima, lebih dipahami seperti itu. Nah, karena ini kita juga membutuhkan nilai, maka setiap pertemuan nanti ada tugas review itu untuk nilai individu kalian. Jadi saya sarankan untuk melengkapi yang belum di pertemuan sebelumnya, karena nanti akan kalian tuai sendiri nilainya itu di akhir semester. Ketika tidak ada ataupun kurang, itu ya berarti kita sepakat bahwa itu memang sudah berarti kalian yang mungkin belum secara teratur untuk mengumpulkan. Dan review itu tidak harus berlembar-lembar ya, apalagi apa yang saya sampaikan ini paling hanya 30 menit seperti itu. Nah, mungkin bisa satu lembar tetapi itu berisi poin-poin penting. Sebenarnya review itu kan pada dasarnya hampir sama dengan catatan seperti itu. Jadi kan hanya mencatat beberapa hal penting yang bisa dicatat seperti itu, dan nanti bisa kalian kirimkan ya itu lewat email seperti itu. Mungkin itu untuk penjelasan sebelum materi. Kita lanjutkan ya. Jadi mungkin saya review sedikit tentang sasaran asesmen untuk bab kompetensi mengevaluasi seperti itu. Jadi untuk sasaran asesmen itu ada dua ya. Jadi yang pertama adalah semua komponen pembelajaran. Jadi kalau dilihat secara keseluruhan, secara sekolah seperti itu, maka asesmen atau penilaian itu yang dicakupannya itu banyak. Yang di sini ada rumusan tujuan dari apa pembelajarannya, kemudian juga pemilihan materi seperti itu. Jadi apakah materinya itu sudah sesuai dengan kurikulum atau sesuai dengan perkembangan zaman seperti itu. Karena mau nggak mau ya, dengan perkembangan zaman yang sangat cepat seperti ini dan menuju lebih modern, lebih banyak materi, lebih banyak perubahan-perubahan yang sifatnya baru seperti itu, maka tidak mungkin materi yang mungkin kalian mungkin belajar, tentunya belajar fisika seperti itu. Fisika itu kan mungkin 20 tahun yang lalu dengan sekarang berbeda karena ada perubahan zaman
Jadi harus update kalau bahasa gaulnya seperti itu. Itu ya. Jadi ada rumusan tujuan pembelajaran, kemudian juga ada pemilihan materi. Kemudian metode. Nah, metode dan media. Metode, bedanya metode dengan media. Metode itu sesuatu yang digunakan, cara yang digunakan untuk mengajar. Contohnya menggunakan klasikal atau menggunakan contoh gambarnya ini kayak berkelompok ya, berkelompok. Contohnya ada tugas dari dosen atau guru, kemudian dibagi satu kelas dibagi beberapa kelompok, kemudian disuruh mengerjakan. Jadi di sana nanti ada diskusi, kemudian hal itu yang akan membangun pembelajaran. Itu metode, jadi cara untuk mengajarnya seperti apa. Jadi tidak harus melihat guru ataupun dosen bersama-sama seperti itu, tidak, ataupun di kelas, tapi bisa menggunakan metode-metode yang tujuannya sama, cuma hanya caranya berbeda ketika mengajar. Kalau media ini adalah alat ya, ataupun teknologi yang digunakan untuk menyampaikan materi, itu media. Jadi seperti contohnya menggunakan seperti ini ya, jadi video seperti ini adalah media yang digunakan untuk menyampaikan materi. Karena beberapa, contohnya karena kendala COVID, jadi kita tidak bisa bertemu di Jogja, sehingga menyebabkan media yang kita gunakan itu media online seperti itu. Itu ya, seperti itu. Itu bedanya metode dan media. Kemudian kinerja guru. Nah ini ya, jadi untuk kalian yang mungkin nanti akan memutuskan untuk ikut dalam jenjang karir sebagai guru seperti itu, pasti nanti ada penilaian kinerja guru. Nah, seperti itu. Kemudian kondisi siswa seperti itu. Atau ini bisa berarti kondisi siswa ini adalah mungkin bagaimana tingkat ekonomi keluarganya atau yang lain seperti itu. Dan sebagainya. Itu untuk yang pertama. Yang kedua adalah penilaian. Nah, penilaian ini lebih ke bagaimana capaian atau hasil yang didapat dari suatu proses ya. Jadi contohnya ini penilaian dari pengawas seperti itu, atau dari kepala sekolah, dari guru, dari siswa dan lain-lain. Jadi setelah apa yang sudah dilakukan, maka nanti ada penilaian. Itu ya, itu untuk sasaran asesmen. Oke. Nah, oke. Jadi secara prinsip ya, oke. Yang pertama itu adalah menyeluruh. Menyeluruh itu adalah semua komponen yang ada ataupun tujuan. Contohnya ini, guru itu merencanakan untuk menilai atau mengevaluasi pembelajaran untuk mata kuliah. Contohnya mata kuliah ini ya, psikologi pendidikan kejuruan. Nah, semua anak, semua siswa atau semua mahasiswa itu harus dapat semua, harus tercakup semua. Jangan sampai ada beberapa yang mungkin terkatrol atau apa, jadi semuanya harus sama seperti itu. Dan berkesinambungan seperti itu ya. Kemudian objektif. Nah, ini jadi tidak boleh sesuai dengan apa ya, kira-kira. Jadi harus sesuai dengan apa hasil yang ada seperti itu. Kemudian mendidik ya, jadi mendidik. Karena evaluasi itu kan sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan kemarin. Jadi mengevaluasi itu tidak hanya sebatas apa ya, menyampaikan informasi tentang perkembangan, tetapi juga sebagai refleksi bagaimana ternyata apa yang harus diperbaiki ataupun harus ditingkatkan dari proses itu seperti itu. Jadi tidak hanya sebatas angka-angka yang menunjukkan hasil, jadi tidak itu aja ya. Jadi ada prinsipnya itu mendidik, kayak gitu ya. Kemudian ada berorientasi pada indikator ketercapaian. Nah, ini jelas ya. Jadi setiap hal yang kita lakukan di bidang pendidikan khususnya itu selalu ada tujuannya. Jadi dari awal itu kita susun tujuannya apa. Contohnya praktek kelistrikan. Nah, indikator pencapaiannya apa? Seperti itu. Apabila indikator ini tercapai, berarti ketika dievaluasi maka sesuai dengan tujuan pembelajaran seperti itu. Kalau belum, maka apa yang belum maka bisa diperbaiki. Nah, jadi berorientasi pada indikator ketercapaian sesuai dengan mata kuliahnya, mungkin sesuai dengan bidangnya dan lain-lain. Gitu. Kemudian terakhir adalah sesuai dengan pengalaman belajar. Jadi ada 6 prinsip-prinsip asesmen.
lanjut lagi. Bentar, saya agak geser ke atas agar kelihatan. Nah, oke. Jadi ada beberapa rambu-rambu atau boundaries ya kalau bahasa Inggrisnya untuk asesmen itu sendiri. Yang pertama tuh yang ini adalah memandang asesmen dan kegiatan pembelajaran secara terpadu. Artinya asesmen menyatu dengan proses pembelajaran. Jadi tidak dibedakan ya antara proses pembelajaran dan asesmen. Yang kedua adalah mengembangkan strategi yang mendorong, nih kata kuncinya di sini, mendorong dan memperkuat asesmen sebagai cermin diri. Oke, jadi mendorong dan memperkuat asesmen. Ingat ya, bahwa tujuan asesmen itu tidak hanya sebatas hanya menampilkan informasi, tetapi juga sebagai refleksi. Dan yang ketiga adalah melakukan berbagai strategi asesmen di dalam program pengajaran untuk menyediakan berbagai jenis informasi tentang hasil belajar peserta didik. Hasil belajar di sini sesuai dengan apa yang sudah saya mungkin direview lagi ya, sesuai apa yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwa kalau berkaitan dengan peserta didik, maka asesmen ini ataupun evaluasi ini tidak hanya sebatas nilai. Jadi mungkin capaian angka ataupun nilai yang didapat seseorang atau seorang siswa atau mahasiswa, tetapi juga ada saran-saran yang bagus dari pendidik ya, seperti itu untuk jenjang karirnya. Jadi cakupannya itu tidak hanya sebatas nilai-nilai yang berkaitan dengan nilai mata pelajaran ya, yang itu knowledge aja, tapi juga berkaitan dengan bagaimana mengembangkannya, kemudian juga bagaimana apa yang sudah bagus dan gitu ya. Yang keempat adalah mempertimbangkan berbagai kebutuhan khusus peserta didik. Jadi kita tahu ya, setiap orang itu berbeda. Jadi tidak bisa menggeneralisir orang-orang yang ada untuk bisa seperti itu. Ada beberapa treatment atau pendekatan yang berbeda-beda dari satu anak ke anak yang lain. Maka di sini ada namanya mempertimbangkan berbagai kebutuhan khusus. Jadi sesuai gitu. Jadi mungkin background keluarganya berbeda, itu kan ketika mungkin pembelajaran juga akan berbeda seperti itu. Seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian ini saya teruskan. Oke, saya geser dulu biar agak kelihatan. Oke, kelihatan ya. Jadi yang kelima adalah mengembangkan dan menyediakan sistem pencatatan dan yang bervariasi dalam pengamatan kegiatan belajar peserta didik seperti itu. Jelas ya, ini menyediakan, ini kata kuncinya, menyediakan sistem pencatatan yang bervariasi. Bervariasi di sini bukan seenak sendiri ya, tetapi banyak faktor atau sudut pandang yang bisa dilihat dari anak didik itu. Tidak hanya sebatas angka pengetahuannya, tapi dari yang lain seperti itu. Mungkin suatu anak itu mempunyai catatan bahwa dia itu pernah juara seperti itu sesuatu bentuk pencatatan yang bagus ketika sekolah itu bisa merekap itu dengan baik gitu. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan cara dan alat asesmen yang bervariasi. Asesmen dapat dilakukan dengan cara penilaian unjuk kerja. Oke, jadi ini prakteknya. Penilaian sikap jelas ya, pengamatan observasi seperti itu, penilaian tertulis jelas ini untuk beberapa hal yang bentuknya pengetahuan seperti itu ya. Jadi tertulis ini bisa bentuknya esai seperti itu ataupun bentuknya pilihan ganda, tergantung apa yang mau dicapai. Penilaian proyek ya, biasanya tugas-tugas proyek ini biasanya tugas-tugas untuk yang kelompok. Kemudian penilaian produk seperti itu, penggunaan portofolio, dan yang terakhir adalah penilaian diri. Oke. Dan kemudian selanjutnya adalah mendidik dan meningkatkan mutu proses pembelajaran seefektif-efektifnya. Oke. Kita lanjutkan untuk next slide ya. Oke, saya geser dulu. Nah, setelah tadi kita coba membahas tentang rambu-rambu atau cara kerja atau gimana ya, bukan cara kerja tapi sebatas hal-hal yang mungkin
menjadi cakupan dari asesmen, kita akan coba membahas tentang karakteristik asesmen. Jadi tentang bagaimana asesmen itu ketika bekerja, seperti maksudnya asesmen, cara kerja asesmen seperti itu, karakternya seperti apa. Nah, oke, kita coba bahas. Yang pertama adalah belajar tuntas. Mungkin saya baca aja. Oke, peserta didik tidak diperkenankan mengerjakan pekerjaan berikutnya sebelum mampu menyelesaikan pekerjaan yang dengan prosedur yang benar dan hasil yang baik. Peserta didik tidak berkenan ini titik ya. Peserta didik tidak diperkenankan mengerjakan pekerjaan berikutnya sebelum mampu menyelesaikan pekerjaan dengan prosedur yang benar dan hasil yang baik. Jadi ketika kita contohnya mengajar, kemudian juga kita melaksanakan ujian seperti itu, kita sebagai guru itu memastikan siswa kita itu mampu untuk dan paham apa yang disampaikan. Ya, salah satunya bentuknya evaluasi, ya evaluasi yang bisa digunakan adalah soal seperti itu. Dengan soal itu kita tahu bahwa didik kita, siswa kita atau mahasiswa kita itu bisa dan paham sesuai apa yang kita inginkan atau sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, maka apabila ada mungkin kurang atau tidak bisa pada beberapa hal di bab materi seperti itu, maka ada namanya remedial. Nah, remedial ini memastikan yang kurang-kurang itu sesuai dan tidak lanjut seperti itu. Takutnya ketika lanjut itu mereka semakin tidak paham karena beberapa yang belum paham itu tidak dilanjutkan atau tidak lanjuti. Maka peran guru, peran dosen ataupun apapun yang sebagai pengawas seperti itu sangat besar, karena ini menentukan bagaimana peserta didik itu paham. Jadi tidak hanya sebatas menyampaikan, tapi juga memastikan anak didiknya paham. Oke. Dan juga mentreatment atau mendekati anak-anak yang mungkin kurang paham dengan adanya mungkin remedi atau bimbingan khusus seperti itu. Jadi semua hal yang di pembelajaran itu sebenarnya sudah bisa kita lakukan dengan baik. Tapi memang pelaksanaannya kadang-kadang ya ada beberapa yang harus kita sempurnakan, tapi paling enggak secara alur pembelajaran ya. Jadi guru harus selalu melihat, selalu mengamati siswa, seperti itu juga sudah ada. Bahkan bagaimana cara mengevaluasi sudah ada. Nah, tinggal bagaimana pelaksanaannya dilakukan. Idealnya seperti itu ya, begitu ya. Oke, kita next. Nah, kemudian penilaian otentik. Memandang penilaian dan pembelajaran secara terpadu. Jadi tidak beda-beda tapi secara satu seperti itu. Mencerminkan masalah dunia nyata, bukan dunia sekolah. Jadi dengan evaluasi karakternya itu adalah semua hal yang tentang menilai dan pembelajaran beda. Menilai itu contohnya gini, kamu nilai 90, kamu nilai 80, itu adalah pembelajaran adalah bagaimana materi itu disampaikan dengan baik, dengan metode apa, dengan media apa, itu adalah pembelajaran. Dan ini harus terpadu. Terpadu itu artinya adalah menyatu dan berkesinambungan itu saling berhubungan seperti itu. Dan mencerminkan masalah dunia. Nah ini ya, jadi apa yang pembelajaran kita mungkin dengan jenjang pendidikan otomotif ya, ketika mungkin 10 tahun yang lalu dengan sekarang itu berbeda, karena masalah dunia itu sangat kompleks dan selalu ada perubahan setiap tahunnya. Jangan sampai sekolah itu ketinggalan zaman dengan tidak update materi, tidak update wawasan, sehingga apa yang disampaikan guru-gurunya, dosen-dosennya itu tidak sesuai dengan perkembangan zaman atau masalah dunia sekarang seperti itu. Ya, jadi itu karakter assessment untuk penilaian otentik. Berkesinambungan. Oke, mendapatkan gambaran yang utuh mengenai perkembangan hasil belajar siswa, memantau prosesnya, kemajuannya, dan perbaikan hasil terus-menerus dalam bentuk ulangan harian. Nah, seperti ini.
ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ataupun ulangan kenaikan kelas. Nah, jadi kadar beberapa ujian, mungkin kalian merasakan. Jadi kalau di mata kuliah saya itu ada namanya tugas individu seperti itu. Kemudian juga ada ujian tengah semester yang kemarin kita sudah laksanakan. Kemudian nanti ada ujian akhir semester. Nah, dari beberapa hal evaluasi ini kan ujian itu kan bentuk salah satu bentuk evaluasi seperti itu digunakan untuk mendapatkan gambaran yang utuh. Jadi kalian itu dipantau seperti itu. Bagaimana apakah sudah bagus atau belum, sudah paham atau belum, seperti itu. Nah, apa aja yang dipantau? Nah, ini prosesnya, kemajuannya. Jadi apakah bisa ketinggalan atau enggak, seperti itu. Kemudian ada perbaikan hasil dan yang terus menerus. Itu ya. Lanjut lagi. Nah, kalau ada tadi beberapa penilaiannya, ini berdasarkan acuan, kriteria atau patokan. Nah, prestasi kemampuan pendidik tidak dapat dibandingkan dengan peserta kelompok, tetapi dengan kemampuan yang dimiliki sebelumnya dan patokan yang ditetapkan. Jadi assessment ini kan ruang lingkupnya itu adalah bagaimana kita mengawasi dan juga mencatat apa yang ada di perkembangannya. Maka di sini ada ini ya, tetapi dengan kemampuan yang dimilikinya sebelumnya, berarti adalah background ataupun contoh gini, kalau ada di perusahaan ya, ada namanya placement test atau ujian penempatan, itu kan kita tahu bahwa setiap orang itu mempunyai background berbeda dengan kemampuan berbeda. Maka kita harus tahu di awal itu harus diuji apakah dia itu sanggup di posisi ini atau enggak. Maka ada namanya menilai kemampuan sebelumnya. Setelah pembelajaran, setelah proses bekerja ataupun apa, maka adanya patokan yang ditetapkan. Jadi ketika sudah melakukan proses itu apakah sesuai dengan tujuan pembelajarannya contohnya, itu seperti itu atau enggak. Itu juga ya. Jadi dosis yang pertama itu melihat kemampuan dasarnya dengan mungkin melihat kemampuan yang sebelumnya dimiliki. Kemudian setelah pembelajaran itu melihat bagaimana perkembangannya. Jadi ada patokan yang ditetapkan untuk tujuannya apa. Kemudian yang saja adalah menggunakan penilaian yang bervariasi. Jadi ada tertulis, ada lisan, ada produk, ada portofolio dan lain-lain. Nah, ini bentuk penilaian yang bisa kita gunakan untuk melihat ya. Jadi dan ini sesuai dengan fungsinya. Contoh ini mata kuliah praktek seperti itu. Mata kuliah praktek itu tidak hanya sebatas kalian mampu untuk menerangkan secara teori, tapi juga harus mempraktekkan. Jadi harus bisa membuka spare part apa seperti itu, atau memperbaiki apa, atau menganalisis kerusakan apabila ada kerusakan seperti itu. Maka menggunakan sistem penilaian yang bervariasi, seperti tidak hanya sebatas teori ataupun soal seperti itu, tapi harus ada mungkin kompetensinya untuk praktek seperti itu. Nah, itu ya. Jadi ada beberapa variasi penilaian. Nah, ada 7 ya. Ini ada 7 teknik yang digunakan. Kita bahas ya. Langsung aja. Nah, pertama, penilaian unjuk kerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik untuk melakukan sesuatu. Seperti itu ya. Bentar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penilaian sikap merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati sikap peserta didik, karena sikap bermula dari perasaan suka atau tidak suka yang terkait dengan kecenderungan seseorang dalam merespon suatu objek. Sikap terdiri dari 3 komponen, ini afektif, kognitif, dan konatif. Nah, gitu ya. Itu adalah ruang lingkup dari penilaian sikap. Jadi penilaian itu ada banyak yang nggak harus kemampuan mengerjakan soal, tapi ada beberapa hal. Yang pertama itu ada unjuk kerja. Jadi
Jadi mungkin observasinya dengan melihat bagaimana pekerjaannya, kemudian yang kedua adalah penilaian sikapnya, bagaimana sikapnya. Tadi ada afektif, kognitif, dan konatif seperti itu. Jadi itu. Kemudian yang ketiga adalah penilaian tes tertulis. Ini jelas ya. Jadi bentuknya tertulis seperti itu. Oke. Kalau tertulis ini mungkin seperti apa yang sudah kita lakukan ya. Seperti mungkin contohnya adalah essay seperti itu. Itu bentuknya tertulis. Oke, kita lanjut lagi. Nah, one project di sini. Nah, ini ya. Merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang diselesaikan dalam periode waktu tertentu. Jelas ya, kayak mungkin ada tugas kelompok untuk menyelesaikan suatu untuk menganalisis paper ataupun karya ilmiah seperti itu, kan ada seperti itu. Jadi ada tingkat waktu yang dipakemkan atau disepakati untuk deadline-nya itu ini seperti itu. Itu adalah penilaian proyek. Jadi tadi ada melihat observasi, kemudian juga yang pertama itu, yang kedua adalah penilaian sikap, yang kedua adalah penilaian tertulis, dan keempat ini adalah penilaian proyek seperti itu, atau ada tingkat waktunya. Kemudian penilaian produk adalah penilaian terhadap proses pembuatan atau kualitas suatu produk, dan penilaian produk ini meliputi penilaian kemampuan peserta didik membuat produk teknologi yang dan seni ya, seperti itu. Jadi melihatnya itu dari hasil apa yang dihasilkan dengan ini. Mungkin jadi sebenarnya kalau kalian mempresentasikan sesuatu dalam kelompok, seperti mungkin dibagi kelompok, kemudian diberi untuk mempresentasikan sesuatu, maka hasil presentasi itu bisa dilihat ya, bagaimana kreativitasnya, bagaimana apakah tulisannya monoton atau enggak. Jadi dosen itu bisa melihat bahwa ternyata kelompok ini itu bagus secara penyajiannya seperti itu. Jadi itu produknya yang dinilai. Ya, seperti itu. Di samping nanti juga ada penilaian bagaimana cara penyampaiannya seperti itu. Tapi paling enggak produknya sudah bagus ataupun bisa dinilai bagus atau enggaknya. Oke, saya geser lagi ya. Nah, kalau portofolio itu adalah penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan pendidik dalam satu periode. Seperti itu. Jadi kayak satu semester ini kan kalian mempunyai nilai tugas seperti itu, tugas individu, kemudian ada UTS, ada UAS, dan lain-lain. Jadi itu adalah penilaian portofolio. Kemudian ada yang selanjutnya adalah penilaian diri sendiri, yaitu adalah suatu teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajari. Teknik pendidikan dapat digunakan untuk mengukur kompetensi kognitif, dan psikomotorik. Oke, seperti itu ya. Oke, untuk beberapa ini. Jadi terima kasih. Mungkin itu ya untuk pertemuan pada kali ini. Jadi ada beberapa yang kita sampaikan. Tolong ini diperhatikan dengan baik, kemudian juga tugasnya dikerjakan seperti itu. Terima kasih. Mungkin itu dari saya. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.